Iya, kita lanjutkan lagi Dokter Maria. Tadi dikatakan bahwa penularan melalui airborne ini 57%, lebih dari separuh ya. Silakan dokter. Ya itu dok, bisa Iya, benar sekali. itu 57% ini itu di dalam ruangan yang seperti apa? Iya, Atau ada jadi juga yang di luar ruangan gitu? Ada juga yang di luar ruangan ya, udara terbuka. Iya, jadi yang pertama dari hasil riset yang kami pelajari ya, yang kami dapati bahwa rata-rata penularan terjadi 35% droplet, 57% inhalasi dari mikrodroplet atau aerosol, dan 8,2% dari formit. Jadi misalnya kita gagang pintu, keran air, atau yang dari apa ini ya, permukaan ya. Jadi mungkin budaya cuci tangan sudah lebih baik. Jadi memang sedikit sekali penularan melalui formit ya. Nah, ketika ditanya bagaimana sih penularan airborne tadi yang Pak Jerry sampaikan, memang ini harus dikaji benar-benar, tapi risetnya juga sudah cukup banyak ya terkait airborne ini. Jadi kalau dalam ruangan yang tidak bisa membuka jendela, itu virus akan muter-muter dan bisa hidup selama 3 jam. Jadi kalau kita terhirup dengan jumlah yang banyak, kita bisa sakit. Tapi kalau kita membuka jendela, maka viral load-nya akan menurun gitu. Jadi strateginya adalah menurunkan viral load. Memang kalau menjadikan 0 gitu, kita jaminan 0 itu bukan hal yang mudah. Tapi dengan viral load yang rendah, dengan imunitas yang tinggi, keseimbangan akan lebih diharapkan, infeksi ya akan bisa dihindari gitu. Kemudian sekarang sudah banyak sekali strategi pengendalian viral load yang bisa mengendalikan dalam ruangan tertutup sampai 99,9%, yaitu dengan menggunakan air sterilization. Jadi udara ditarik semuanya, kemudian disterilisasi, kemudian dikeluarkan lagi. Nah itu kalau dalam tempat-tempat yang tidak bisa membuka jendela, seperti di rumah sakit, apotek itu kan harus menjaga suhu obat itu 25 derajat Celcius. Nggak boleh membuka jendela, karena nanti obat-obat tertentu akan rusak ya, atau hilang juga, itu kan berbahaya. Laboratorium, kemudian ruangan-ruangan tertentu itu harus dipasang sterilization. Kalau enggak nanti bisa terjadi misalnya ada yang asimptomatik sekalipun, kita sekarang agak sulit sekali dengan fals negatif ini menentukan kamu sakit atau tidak gitu. Tetapi ini sebenarnya tidak harus menjadi ketakutan yang luar biasa dari kita semua, karena kita tahu bahwa COVID ini sudah semakin jelas. Jadi ada 80% lebih ya orang-orang yang kebal ternyata. Jadi terinfeksi itu nggak apa-apa, cuman pegel-pegel, tidak enak badan, atau seperti influenza. Jadi bukan hal yang serius ya. Itu siapa? Itu di situ banyak orang tua tapi sehat, orang muda sehat, orang komorbid juga banyak tapi terkontrol. Jadi inilah yang mungkin orang ingin cari tahu ya, ini kan tadi dibilang penyebaran melalui udara dan itu melalui aerosol. Aerosol itu dihasilkan melalui bagaimana? Pernapasan paksa, lewat menyanyi, atau bagaimana dokter? Iya, jadi itu bernafas saja itu sudah mengeluarkan virus. Tidak usah teriak, tidak usah batuk atau bersin atau bernyanyi. Jadi bernafas saja dia sudah. Ya, apalagi kalau bernyanyi. Sekarang kan kebijakan dari Singapura kan tidak boleh makan di luar, tidak boleh nyanyi, main alat musik tiup dan lain-lain ya, karena dia udah ini ya mengantisipasi terhadap airborne itu. Nah, kita sudah menggalakkan itu juga dok ya, yang tadi soal. Nah ini kita belum menyesuaikan ya. Jadi mitigasi yang benar adalah mitigasi yang mengikuti karakteristik virus itu. Jadi supaya kita nggak mengerjakan hal yang sia-sia. Dan yang terpenting adalah kita mesti tahu yang tadi saya sampaikan bahwa orang-orang sehat itu adalah benteng terkuat perlindungan. Mestinya setiap keluarga ini udah screening komorbid, terus olahraga, tidak ada alasan untuk mempertahankan kegemukan ya, karena kegemukan itu faktor resiko yang berat juga ya. Kalau yang sakit itu
diabetes, hipertensi itu banyak sekali yang tidak bergejala juga kalau dia terkontrol. Jadi dulu kita mungkin takut menderita hipertensi seperti hidupnya berakhir, khawatir kalau keluar rumah terinfeksi akan tidak selamat. Ternyata tidak. Banyak sekali orang hipertensi, kanker dan sebagainya. Kalau dia terkontrol dan dalam kondisi yang stabil, itu juga tidak menimbulkan masalah yang berarti. Jadi orang-orang yang dirawat itu adalah banyak orang muda yang punya masalah kesehatan, orang tua yang punya masalah kesehatan atau orang komorbid tidak terkontrol. Tetapi ini satu lagi, ini mungkin sebuah harapan Pak Jerry. Data yang terkini terkait yang meninggal, jadi yang meninggal itu mayoritas telat. Jadi meskipun dia misalnya orang muda ternyata punya penyakit, tiba-tiba dia treatmentnya terlambat ya? Terlambat, itu juga banyak yang selamat. Ya, jadi kalau kita misalnya kita punya komorbid gitu, misalnya kita udah menjaga stabil, ternyata karena kita stres, pas tertular ketakutan, akhirnya drop ya, kita mengalami gejala yang berat. Tapi kalau kita tidak telat itu juga akan selamat. Jadi sebenarnya tidak masih banyak upaya dilakukan ya. Intinya adalah bagaimana kan kita selamat, tidak apa-apa. Jadi Regina, saya kira pertahanan itu dibangun dengan jadi Regina, saya kira kan ini kalau dari penjelasan Dr. Maria ya, saya kira harapan kita itu ya memang pertama hidup sehat, lakukan protokol dengan baik dan disiplin yang ketat gitu ya, menghindari dan jangan sampai telat tadi ya Dokter Maria bilang. Betul, dan saya kira itu penting ya. Masalahnya orang sekarang kalau sakit malah takut, mendingan jangan cek dulu, tahu-tahu udah COVID. Nah itu dia masalahnya, orang malah takut untuk periksa. Dan juga masalah yang lain tadi seperti yang dikatakan Dokter Maria, ternyata alat untuk tes itu bahkan untuk kurang akurat ya, seperti itu ya dokter. Ya betul. Jadi itu selengkapnya kita akan bahas setelah yang satu ini pemirsa ya. Tetap bersama kami di Bicara Kawanua.